Kita hari ini sama-sama akan belajar tentang Mazmur 3 ini, ya. Jadi kita sama-sama akan belajar. Jadi nanti biasanya saya belajar dari pertanyaan-pertanyaan, itu menolong saya untuk mempertajam apa yang akan saya tulis di sini. Tentang Mazmur Ratapan ini sudah cukup lama, ya. Saya mulai ada publikasi itu 2014, ya. Kemudian sudah cukup banyak gitu ya, 2014, 2015, terus kemudian 2016 itu ada bukunya Mengenal Tuhan Melalui Penderitaan. Jadi ini pergumulan sudah cukup lama. Karena kalau kita lihat Mazmur ini kan terbagi dua nih, ya, Mazmur pujian, Mazmur ratapan. Mazmur ratapan ini itu berkaitan dengan penderitaan. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang lama saya gumulkan soal ini. Ya, kita akan masuk kepada Mazmur 3 ini. Kita akan mempelajari Mazmur 3. Jadi pertanyaan risetnya adalah, pertanyaan penelitiannya itu adalah tentang apa makna sentral, ya, pesan sentral dari Mazmur 3. Ya, ini dia. Ya, jadi pertanyaan penelitian kita adalah pesan sentral dari Mazmur 3. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Mazmur Ratapan ini pada waktu kehidupan bangsa Israel itu mendapat tempat yang sangat sentral. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya penjelasan dari Westermann, von Rath, itu sentral posisinya gitu. Hanya pada zaman kita modern ini, ya, baik di Eropa maupun apalagi di Indonesia yang penderitaan itu begitu beragam, kompleks, ya, tidak mendapat perhatian dalam kehidupan budaya gereja, liturgi gereja itu tidak mendapat tempat, sehingga jemaat itu tidak mendapat saluran bagaimana mengekspresikan penderitaan itu, menyampaikan penderitaannya kepada Allah. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat penting kita memahaminya, dan saya akan mendalaminya, menggali pesan sentral itu dengan penelitian puitis. Jadi kalau kita perhatikan, ya, penafsiran kitab Mazmur sampai beberapa saat ini sudah cukup kaya, ya. Kalau pada beberapa waktu itu dominasinya itu adalah di pendekatan bentuk, ya, penelitian bentuk, form criticism. Tapi kemudian penelitian kanonis itu misalnya dalam karya Gerard Wilson yang dianggap membuka era baru dalam penelitian Mazmur, mulai diikuti oleh beberapa orang, ya, mempopulerkan apa yang disebut dengan penelitian kanonis. Ya, penelitian kanonis ini mereka diinspirasi oleh Brevet Childs. Kemudian muncul lagi pendekatan puitis, ya, Berlin, Kugel, Alter, gitu ya, dan beberapa lagi penelitian teologis seperti Klaus Westermann, Walter Brueggemann, Patrick Miller. Itu orang-orang yang melihat bahwa kita perhatikan saja bentuk final text-nya, kemudian fokusnya pada penelitian teologisnya. Tapi juga penelitian sejarah penerimaan, ya, reception history dari Susan Gillingham juga muncul. Jadi kita lihat sudah beragam metode yang dipakai untuk memahami kitab Mazmur ini. Ya, jadi kali ini saya akan mencoba bagaimana memperkaya metode yang ada, kemudian juga makna pesan sentral yang sudah ada. Ya, jadi tujuannya adalah ini memperkaya dengan menggunakan penelitian penelitian puitis. Slide berikutnya, ya. Penelitian puitis, ya. Mungkin secara sederhana saja saya bisa sampaikan apa itu penelitian puitis, ya. Slide berikutnya, ya. Ya, dalam penelitian puitis ini, dalam hidup kita itu selalu ada beragam peristiwa.
ya, peristiwa-peristiwa yang kita alami, ya. Dalam satu hari mungkin bisa beberapa peristiwa yang kita alami, baik yang mendukakan maupun yang menyedihkan. Dan peristiwa-peristiwa itu pasti selalu menimbulkan perasaan. Ya, ditekan aja berikutnya. Ya, ada perasaan yang muncul. Beragam perasaan yang muncul, seperti juga beragamnya peristiwa yang muncul. Bagaimana ini orang menyelesaikan penderitaan? Misalnya kalau peristiwanya penderitaan, bagaimana orang menyelesaikannya? Biasanya peristiwa atau penderitaan itu yang dicoba ditutup-tutupi atau dihilangkan, begitu ya. Atau perasaan itu ya, bagian sisi perasaan itu yang coba dilupa-lupakan begitu. Nah, kalau kita melihat Mazmur Ratapan ini bukan begitu mereka penyelesaiannya, ya. Next berikutnya. Maka di dalam Mazmur Ratapan ini kalau kita melihat, ya, di tengah-tengah peristiwa penderitaan dan perasaan yang muncul akibat penderitaan itu, ada Allah di situ. Nah, jadi itulah kalau kita lihat bagaimana pemazmur melihat penderitaan dan perasaan yang dialaminya. Misalnya peristiwa, ya, peristiwa atau yang terjadi dalam hidup kita. Katakanlah seseorang yang dekat dengan kita meninggal. Itu pasti, ya, otomatis langsung muncul perasaan sedih. Perasaan sedih inilah, ya, selalu terkait itu. Dan itu lama. Ya, saya lihat itu bisa peristiwanya mungkin meninggal suaminya sudah beberapa belas tahun yang lalu gitu. Tapi begitu dia bercerita tentang peristiwa suaminya itu langsung sedih menangis. Kenapa? Karena perasaannya otomatis terkait juga dengan peristiwa itu, gitu ya. Jadi ini akan selalu ada. Oleh karena itu saya kira solusinya bukan kita melupakan peristiwa atau melupakan perasaan atau membenamkan peristiwa itu atau membenamkan perasaan, tapi bagaimana Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Jadi melalui penderitaan itu justru sebenarnya kita mengenal Allah. Inilah secara sederhana pendekatan yang saya gunakan. Pertanyaannya adalah apakah banyak perasaan dalam Mazmur Ratapan atau Mazmur Kesal? Banyak. Ya kan, itu Martin Luther itu mengatakan Mazmur itu kebun dari perasaan. Ya, Calvin juga, ya, anatomi jiwa dia pakai istilah itu, ya. Jadi banyak begitu. Oleh karena itu selama ini itu tidak atau kurang diperhatikan aspek perasaan yang muncul berkaitan dengan penderitaan yang terjadi. Dalam Mazmur ini, mohon maaf saya tidak akan membacakan teksnya ya. Saya asumsikan di depan kita ada Alkitabnya semuanya ya. Maka kalau kita perhatikan dalam Mazmur ini, memang tidak semua Mazmur memiliki seperti itu ya. Tapi untuk Mazmur 3 ini ada judulnya dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ketika ia lari dari Absalom anaknya gitu. Karena itu kemudian segera menimbulkan pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menghubungkan ini ke peristiwa yang disebutkan dalam judul tadi itu, ya, superskripsi tadi itu, ayat 1. Apa fungsinya? Maka saya melalui pembacaan saya itu terlihat bahwa ada dua fungsi di sini, ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang itu menghubungkan Mazmur 3 dengan konteks historisnya. Dan tentang ini cukup banyak ya para penafsir yang melihat hal seperti itu. Jadi bukan saya sendiri. Kemudian hal yang lain adalah bahwa fungsi dari superskripsi itu ayat 1 itu merupakan seperti sebagai suatu alat untuk melakukan eksegesis internal dari teks ini. Jadi ada dua hal yang bisa kita lihat. Apakah Mazmur 3 ini disusun sebelum atau saat peristiwa pemberontakan atau setelah peristiwa pemberontakan? Ya, itu bisa
menjadi perdebatan. Tapi bahwa Mazmur 3 ini ada kaitannya dengan pemberontakan Absalom, saya kira dengan beberapa ahli yang melihat hal ini ya, seperti Arthur Weiser, Davison, Rolf Rentolf, ya, dia juga merujuk ke beberapa yang lain gitu ya. Jadi sudah pada ground yang sangat kuat. Peristiwa pemberitaan Absalom ini yang anak ketiga Daud itu direkam dalam kitab 2 Samuel 15 sampai 19. Ya. Jadi kalau kita lihat itu ya, maka ungkapan-ungkapan ya, ungkapan seperti peperangan ya, dalam Mazmur 3 itu lawan, bangkit menyerang, perisai, puluhan ribu mengepung, memukul rahang musuh, mematahkan gigi, yaitu cukup kuat ya di dalam Mazmur 3. Secara lebih jauh kita melihat ya kesejajaran antara 2 Samuel dengan Mazmur 3. Maka kita akan melihat bahwa kaitannya sangat erat sekali. Jadi misalnya ungkapan Mazmur 3, banyak lawanku. Nah, ini kalau di dalam Samuel 15-12 itu dijelaskan begini, makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Jadi merupakan apa ya, kaitan yang erat gitu antara Mazmur 3 dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Samuel. Misalnya juga dalam ayat 2, menyerang aku. Nah, itu kalau kita membaca dari 15-13 2 Samuel ya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian lagi dikatakan tidak ada pertolongan dari Allah. Nah, ini bisa ada kaitannya 2 gitu ya. 15:25 soal tabut Tuhan, kemudian dari kutukan Sinai ya, dalam 2 Samuel 16 itu ya, dalam 2 Samuel 16 ayat 6 sampai 8, terutama kalau saya baca ya ayat yang ke-8 saja. Ini kata Simei waktu dia mengutuk Daud, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Jadi terkait gitu ya. Tidak ada pertolongan dari Allah. Kemudian dalam ayat 4 itu dikatakan mengangkat kepalaku. Maka ini kalau kita lihat di 2 Samuel 15 ayat 30 itu dikatakan Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung, tetapi Allah menjawab seruannya. Jadi kita bisa mengerti, mengangkat kepalaku di dalam Mazmur ayat 4 itu berarti Allah menjawab seruannya. Kemudian waktu dikatakan ayat 5 ya, berseru kepada Tuhan. Kita harus ingat, ini Daud dalam penderitaan yang cukup hebat gitu. Apakah berseru itu maksudnya apa? Nah, maka kalau kita lihat dari 15:31, berseru yang dimaksud di sini itu adalah doa yang singkat saja dari Daud yang berulang-ulang dia ungkapkan. Doanya singkat saja, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Jadi saya kira ini dia menyampaikannya dalam satu keluhan seperti berbisik kepada Tuhan gitu. Itu arti berseru dalam ayat 5. Kemudian ayat 5 misalnya, ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, gunungnya yang kudus itu jelas dalam 16:32 ya. 16:32 Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya ya, aku membaringkan diri lalu tidur. Ini dia dikejar-kejar ya. Dia kejar-kejar. Nah, dari sini kalau kita lihat apa yang terjadi 17 ayat 1 itu, berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih
12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Kemudian ayat 16, oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat penyeberangan di padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Jadi walaupun dikejar-kejar, Daud bisa tenang. Kemudian ayat ke-7 misalnya, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Ya, puluhan ribu orang di sini, kalau kita perhatikan itu adalah seluruh Israel berkumpul dari 15, 12 sampai 13, kemudian di 17, 11. Ya. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba berkumpul kepadamu. Istilah Dan sampai Berseba itu sama dengan istilah kita ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu kira-kira seperti itu padannya. Artinya semua orang bangsa Israel itu berkumpul. Jadi banyak. Ya, jadi diekspresikan di Mazmur itu puluhan ribu orang. Berikutnya adalah ayat 6, Tuhan menopang aku. Nah, di 17:14 itu terlihat bahwa maksudnya apa? Tuhan memutuskan nasihat Ahitofel digagalkan. Ya, jadi ini isi doa Daud juga dia sudah pikirkan. Kita Daud ini seorang pahlawan ya, dia tahu. Jadi kalau misalnya dia tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan bunuhlah Absalom, itu anaknya sendiri, nggak mungkin dia berdoa seperti itu. Atau dia katakan, hancurkanlah musuhku, bangsa Israel, rakyatnya sendiri. Jadi doanya Daud ini doa yang sangat terarah sekali, jelas, walaupun singkat pendek, itu karena pergumulan yang besar, dia berulang-ulang, itulah artinya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menopangnya, karena kemudian nasihat Ahitofel itu digagalkan. Nah, kemudian ada istilah bangkitlah Tuhan. Nah, istilah bangkitlah Tuhan ini kalau kita lihat di Bilangan 10:35 itu selalu ketika tabut Tuhan itu diangkat, Musa mengatakan bangkitlah Tuhan. Nah, ini berkaitan ya, waktu dikatakan bangkitlah Tuhan itu kepada kehadiran Tuhan. Ya, tabut itu kan lambang, simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa. Jadi kalau kita lihat di sini waktu dikatakan bangkitlah Tuhan, maka Daud melihat bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa itu lebih penting daripada dirinya sendiri, walaupun dia kehilangan anaknya, gitu ya. Kemudian Tuhan memukul rahang musuh. Nah, ini kalau kita lihat di pasal 18 dan di pasal 19 ya, 20.000 tewas. Kemudian Simei juga tidak bisa berbicara lagi. Ya, Tuhan memukul rahang musuh. Kemudian dari Tuhan datang pertolongan. Nah, di sini kalau kita lihat di 19 ayat 2 itu menarik ya, ungkapannya ayat 1, 19 ayat 1. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Ayat 2 ini. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Jadi hari kemenangan itu menjadi perkabungan. Ya, jadi kalau kita melihat ya, antara 2 Samuel dengan Mazmur 3 itu sangat erat kaitannya. Ya, untuk ini sudah seperti yang saya sebutkan tadi sudah cukup banyak ya para ahli melihat kaitan ini, sehingga kemudian saya tidak perlu mengajukan argumentasi untuk melihatnya nih. Jadi ini bukan hal yang apa namanya kaitannya ya, cuman kesejajarannya itu ya, bahwa ini ada kaitannya.
dengan Absalom, oke, semua sepakat. Yang penting kita maju satu langkah lagi melihat kesejajaran dari kedua hal ini. Ya, kalau itu memang terkaitnya dalam hal apa? Maka saya lihat Mazmur 3 itu ya ayat per ayat itu memang terkait dengan dua Samuel. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita mulai dengan penelitian puitis ya. Penelitian puitis ini dilakukan dengan 4 tahapan analisis. Jadi kita analisis dulu, nanti belakangan sintesis gitu ya. Analisis yang pertama adalah kita identifikasi dulu keluhannya. Ya, keluhan pemazmur. Tahap kedua, nanti kita identifikasi lagi perasaan yang muncul sebagai akibat dari keluhannya itu. Tahap yang ketiga, nanti kita lihat Allah yang dikenal pemazmur melalui dan di dalam penderitaannya. Baru yang keempat, nanti kita lihat perubahan suasana teks itu atau mood. Ya, mood itu MOOD, mood. Saya terjemahkan sebagai perubahan suasana teks. Kita melihat dulu dari keluhan pemazmur ya. Pemazmur dalam ayat kedua dan ketiga ya, dia jelaskan bahwa banyak lawannya, dan itu terlihat dari kesejajaran yang ada. Ya, jadi kesejajaran ini kalau teori dari Robert Loth, kesejajaran puisi Ibrani itu adalah pengulangan. Ya, tapi sekarang itu kemudian dipahami bukan hanya pengulangan, tapi pengembangan arti. Ya, ini satu teknik yang harus kita pahami ketika kita memahami puisi Ibrani. Jadi puisi Ibrani itu punya 2 ciri. Yang pertama kesejajaran, yang kedua adalah bahasa gambaran atau imagery. Jadi dari kesejajaran ini kita melihat bahwa banyak, ya, betapa banyak begitu. 3 kali dia ulang, ya, banyak. Dan lawannya itu dari kesejajaran ini terlihat bahwa tidak hanya jumlah musuh pemazmur yang relatif besar tadi seperti yang dikonfirmasi, diteguhkan dari 2 Samuel, tapi juga bentuk lawannya ini. Ya, lawannya ini menyerang, bangkit menyerang, kemudian berkata. Dan fokusnya itu adalah pada diri Daud itu sendiri, menyerang aku, berkata tentang aku. Jadi kalau kita lihat sini, bentuk serangan yang dihadapinya adalah serangan fisik dan juga serangan verbal, kata-kata. Jadi cukup hebat ya. Dan musuh ini dikategorikannya sebagai orang fasik. Jadi kalau kita lihat itu kesejajaran yang muncul dalam ayat 8. Ya, memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Jadi musuh yang dimaksud sini adalah orang-orang fasik. Orang fasik di sini ya, kalau kita lihat adalah, kalau kita lihat dari ayat 8 itu, orang yang menggunakan lidahnya ya dengan tidak benar. Nah, dalam konteks kalau kita baca tadi dengan 2 Samuel, ini menunjuk kepada Ahitofel yang memberi nasihat menentang Daud, dan juga Simei yang mengutuk Daud yang diurapi Tuhan. Nah, serangan fisik itu dari tadi itu ya, banyak orang yang mengepungnya, sampai kita lihat tadi banyak yang tewas juga dari rakyat itu. Nah, jadi dengan kita membaca Mazmur 3 ini dengan 2 Samuel tadi terlihat ya arti dan maknanya. Memang kita akui tidak semua Mazmur memiliki superskripsi seperti itu ya. Yang kedua ya, keluhan yang kedua adalah serangan militer ya, dan perkataan seperti ayat yang kedua tadi ya. Serangan militer, terjadi perang, puluhan ribu orang tewas ya. Jadi ini serangan perang saudara ya, menyedihkan juga ya. Akhir-akhir ini kan kita juga mendengar begitu hebat perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia ya. Tidak hanya perang, pemazmur juga mengalami serangan verbal,
perkataan kutukan. Ya, seperti yang diekspresikan oleh Shimei. Dalam ratapannya, pemazmur kita melihat dan mengeluh, banyak orang memberi kesaksian bahwa Allah tidak lagi bersamanya. Allah telah meninggalkan pemazmur. Ya, mereka mengatakan baginya tidak ada keselamatan daripada Allah. Oleh karena itulah Allah tidak membelanya. Dan musuh sudah melihat kemenangan ya ketika mereka menyerang Daud. Nah, kita lihat ya, masyarakat kuno pada zaman itu seperti itu terlihat pada epik ya, epik Tukulti-Ninurta ya, epik itu ya. Ada kepercayaan kuat akan peran dewa-dewa dalam menentukan kemenangan dalam perang. Jadi mereka melihat bahwa kalau Allah tidak bersama lagi Daud, maka sebenarnya dia sudah kalah, gitu ya. Kekuatan manusia itu tidak cukup untuk mendapatkan kemenangan, begitu kepercayaan kuno dan juga bangsa Israel. Jadi ini suatu hal yang sangat kuat pada masyarakat pada zaman itu. Yang berikutnya adalah, keluhan yang berikutnya adalah puluhan ribu mengepung dalam ayat ke-7. Puluhan ribu mengepung. Jadi kalau kita lihat ya, Absalom secara diam-diam mengirim utusan kepada segenap suku Israel. Ya, dan dari kita baca tadi 2 Samuel 16:15 dilaporkan bahwa orang-orang Israel menyertai Absalom. Ya, tentu jumlahnya tidak hanya melibatkan suku-suku Israel dari utara, ya, termasuk juga suku Yehuda, karena dilaporkan Absalom masuk ke kota Yerusalem, dan dari ungkapan dari Dan sampai Berseba itu menunjuk kepada keseluruhan Israel. Dan pernyataan Ahitofel, ya, Ahitofel itu mengatakan bahwa untuk menyerang Daud dari 2 Samuel juga perlu 12.000 orang. Kemungkinan besar yang dimaksud sini adalah ke-12 suku itu ya terlibat dalam menyerang Daud. Jadi kalau kita lihat di sini semua suku berbalik melawan Daud, kemudian mengepungnya. Dan puluhan ribu mengepung ini kemana Daud? Ya, dia menjadikan Mahanaim itu sebagai markas komandonya. Dan ini memang kota penting di Transjordan. Tapi kita jangan lupa ya, ini kota yang sebenarnya klan suku Benyamin kuat di sana. Jadi kalau Daud lari ke Mahanaim, itu menunjuk bahwa dia betul-betul sudah terdesak, ya, sudah dalam posisi terkepung begitu, sehingga dia harus lari ke sana. Ya. Jadi kalau kita lihat sini, Daud sudah terkepung dari segala penjuru, maka sebenarnya kalau nasihat Ahitofel tadi diterima oleh Absalom, proposal Ahitofel ini sebenarnya mengarah satu orang saja, Daud. Ya, dari 2 Samuel 17 itu ayat 2. Nah, tapi ada usulan nasihat militer yang lain dari Husai. Sehingga mempertimbangkan usulan Ahitofel dan Husai, ya Absalom kemudian lebih tertarik kepada usulan Husai. Ya. Sehingga itulah tadi dikatakan nasihat Ahitofel itu gagal. Jadi kalau kita lihat sini ya, dari apa yang terjadi ini, dua bentuk perlawanan musuh. Kita lihat ada dua, baik fisik maupun verbal, perkataan. Ya, inilah yang sedang dihadapi. Dari 3 peristiwa yang sedang dihadapi oleh Daud ini muncul beberapa perasaan. Perasaan yang pertama muncul, dia katakan tidak takut. Jadi kalau kita lihat sini, terjadi pergerakan ya dari takut menjadi tidak takut
pada ayat ke-7 itu. Ya, pada ayat ke-7. Dan memang kalau nanti kita lihat moodnya, perubahan suasana teks itu, pada ayat ke-7 itu sudah muncul, masuk mendekati pujian. Nanti kita lihat ya pergerakannya. Sehingga kita tidak heran lagi, sudah perasaan takutnya itu sudah menjadi tidak takut. Gitu ya. Jadi musuh yang menyerang dan berkata, itu menimbulkan ketakutannya, dan dalam situasi itu tidak takut, begitu ya. Yang perasaan berikutnya adalah perasaan ayat 2 dan 3, itu perasaan yang pertama tidak takut dari ayat ke-7 ya. Yang kedua adalah perasaan ditinggalkan. Jadi kalau kita perhatikan ya, kesejajaran banyak ya pada trikolon yang dalam ayat kedua dan 3 itu sebenarnya mengarahkan kepada satu keadaan. Bahwa bukan hanya banyak orang menyerang dia, tapi banyak orang meninggalkan Daud. Ya, perasaan ditinggalkan inilah saya kira digambarkan melalui pengulangan kata banyak. Jadi sekarang banyak yang melawannya dan tidak lagi bersamanya. Jadi bila selama ini Daud memiliki rakyat, penasehat, serta tentara yang setia kepadanya, sekarang mereka berbalik, memberontak kepadanya. Dan pemberontakan ini dipimpin oleh anaknya sendiri. Saya kira itu sebabnya ya, bahwa dalam Mazmur 3 ini walaupun itu terkait dengan Absalom, tapi dalam ratapannya Daud sama sekali tidak menyinggung Absalom ya, kecuali dalam ayat 1 tadi itu. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa bukan hanya orang banyak yang meninggalkannya, tapi anaknya sendiri sudah meninggalkannya. Itu perasaan ya yang muncul. Jadi perasaan takut, kemudian menjadi tidak takut, kemudian menjadi perasaan ditinggalkan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita melihat beberapa pengenalan Allah, ya, pengenalan Daud kepada Allah, dan nanti kita lihat puncaknya ada di mana, gitu ya. Kita lihat dalam kesejajaran, ya. Dalam kesejajaran misalnya pada ayat keempat itu ya. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Jadi kalau kita lihat di sini, perisai ya itu sejajar dengan kemuliaanku, sejajar juga dengan kemuliaanku yang berikutnya. Jadi perisai dan kemuliaan ya sejajar, gitu ya. Tuhan adalah perisai. Ya, dia dikepung dari segala penjuru, dan di dalam tengah seperti itu Allah ya dikenalnya sebagai perisai yang melindunginya dari serangan musuh. Betul, dia tidak dapat menghentikan perang, dia tidak dapat mengubah hati musuhnya untuk berhenti membencinya, tetapi musuh tidak bisa menyentuhnya karena ia terlindung dengan baik di balik perisai. Jadi selama pemazmur berada di balik perisai, maka tidak ada yang dapat dilakukan musuh untuk menyakitinya, apalagi membunuhnya. Kemudian kemuliaanku, ya. Nah, kemuliaanku kita lihat dia keluar dari Yerusalem sambil menangis, kepalanya berselubung, berjalan dengan tidak berkasut, dan kepala tertunduk menunjuk kepada keadaan yang hina tanpa kemuliaan. Jadi meskipun di hadapan manusia dipandang hina, tapi Daud di sini pemazmur menyaksikan bahwa Allah adalah kemuliaannya. Artinya dia katakan bukan keadaan itu yang menyebabkan kemuliaannya menjadi berkurang, gitu ya. Tapi kemuliaannya itu tidak bergantung pada keadaan, karena sumbernya semuanya dari Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, itu merupakan suatu pernyataan iman. Allah adalah kemuliaan, yang tidak lain merupakan jawaban pemazmur terhadap penghinaan
melalui serangan kata-kata kutukan kepadanya. Ya, mungkin istilah Tuhan kemuliaanku itu memiliki muatan makna ganda ya. Jadi Tuhan memulihkan kemuliaannya dan juga kemuliaannya terdapat pada Tuhan, ya, bersumber dari Tuhan, bukan pada dirinya sendiri, ya. Arti kemuliaan di situ. Pemazmur meninggalkan Yerusalem dengan kehinaan, tapi Allah kemudian membawa pemazmur kembali kepada kemuliaan. Dan bagi pemazmur, kehinaan diganti kemuliaan itu adalah karya perbuatan Allah. Kemudian berikutnya adalah Allah menjawab dari gunungnya yang kudus. Ayat yang ke-5. Jadi di tengah-tengah situasi seperti itu berseru, ya, itu dipakai dalam bentuk Ibrani imperfect, ya, menunjuk kepada peristiwa yang berulang, ya, karena memang dia sudah begitu dalam kesedihan yang mendalam. Biasanya orang kalau sudah dalam kesedihan yang mendalam, doanya pendek, singkat, dan berulang. Gitu. Itulah yang terjadi. Dan doanya dijawab. Ya, datang dari gunung yang kudus. Dalam kaitan dengan pemberontakan Absalom, gunung yang kudus pada 5 ini, kalau kita lihat di sini kan, dalam 2 Samuel dilaporkan bahwa Daud pergi mendaki Bukit Zaitun dan sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Jadi gunung yang kudus di sini menunjuk kepada Bukit Zaitun. Jadi dengan penuh kesedihan Daud mendaki Bukit Zaitun, dan dalam perjalanan itulah dia berseru kepada Allah, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel, ya Tuhan. Dan di puncak bukit itu Daud bertemu dengan Husai, orang Arki sahabatnya. Daud meminta Husai untuk tetap tinggal di Yerusalem dengan tugas membatalkan nasihat Ahitofel. Jadi bagi Daud, pertemuannya dengan Husai di Bukit Zaitun itu adalah jawaban Allah terhadap doanya. Dan kemudian terbukti bahwa Husai berhasil menggagalkan nasihat Daud. Yang berikutnya adalah Tuhan menopang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan menopang itu, ya, Daud itu sudah sampai dengan orang-orang yang mengikutnya sampai ke Yordan, mereka sudah lelah. Keadaan ini disadari oleh Ahitofel, maka dengan satu serangan kejutan secara militer pasti akan gampang dikalahkan begitu. Ya, ini strateginya Ahitofel dan Daud menyadari hal itu. Itu sebabnya dia berseru supaya nasihat Ahitofel digagalkan dan gagal, gitu ya. Dan kita lihat waktu tiba di Yordan, Daud dan pengikutnya dilaporkan oleh narator, ya, bahwa mereka beristirahat di sana. 2 Samuel 16:14. Daud membaringkan diri dan tidur. Tidak mudah, ya, untuk tidur dalam suasana perang. Jadi Daud bisa tidur semata-mata karena Tuhan menopangnya. Ya. Berikutnya, dia mengenal Allah juga sebagai Allah Tuhan yang memukul rahang musuh. Ya, ini ungkapan, ya, bahasa ungkapan memukul rahang musuh, dan kalau kita lihat itu sejajar dengan mematahkan gigi. Ya, ungkapan memukul rahang musuh itu artinya memberi penghinaan, ya, yang betul-betul sangat menghina, dan mematahkan gigi itu menunjuk kepada tidak bisa lagi berkata-kata. Ya, jadi kalau kita lihat itu apa yang dilakukan musuhnya kepada Daud, maka mereka tidak bisa lagi menyampaikan penghinaan apapun lagi. Ya, jadi kalau waktu kita lihat itu, ketika Daud sampai di Bahurim, Simei menyambut Daud dengan perkataan kutukan, dan Daud melarang Abisai untuk membunuh Simei. Ya, jadi setelah pemberontakan Absalom berhasil dipadamkan, Simei menyambut Daud dengan sujud dan memohon ampun atas perkataannya. Itulah artinya mematahkan, memukul rahang, mematahkan gigi. Ya, jadi kalau kita lihat sini, Daud mengajarkan Abisai bahwa hukuman terhadap perkataan kutukan, ya, adalah rahang dipukul, gigi dipatahkan, dan itu datangnya dari Allah. Kemudian ayat 8. Ya, ayat 8 di situ pemazmur mengatakan Allahku. Jadi ada relasi yang bersifat personal,
ya, bersifat pribadi, merupakan satu pernyataan iman, ya, pengenalan yang Allah. Kemudian ayat yang ke-9 dia memproklamirkan bahwa dari Tuhan datang keselamatan atas umatmu berkatmu. Jadi kita lihat juga sejajaran di situ ya. Tuhan sejajar dengan umat, keselamatan sejajar dengan berkat. Ya, dari seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, tentu kita melihat ya, kan tadi saya katakan bahwa melalui penderitaan itu dia mengenal Allah. Seperti apa sih kita bisa mengatakan dia mengenal Allah ini? Tentu kita bertanya-tanya kan, seperti itu. Maka, kalau kemudian saya menelusuri perkataan perisai, magen, maka itu ungkapan itu pertama sekali diungkapkan Allah dalam Kejadian 15 ayat 1. Waktu Allah berfirman kepada Abram, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Tapi dalam Alkitab, baru Daudlah yang pertama sekali memproklamirkan Allah adalah perisai. Dan Allah adalah perisai itu dipahami Daud, dikenal Daud melalui dan di dalam penderitaannya. Jadi itulah sebabnya, itulah dasarnya saya mengatakan bahwa tema sentral Mazmur 3 itu adalah Allah adalah perisai. Berikutnya, yang terakhir, seperti tahap yang keempat adalah tentang perubahan suasana teks. Oke, yang berikutnya ya, slide berikutnya, perubahan suasana teks. Kalau kita lihat struktur komposisi, ya dalam ayat 1 itu superskripsinya, maka ayat kedua dan ketiga itu merupakan satu ratapan. Ayat keempat sampai ketujuh itu satu pujian. Dan ayat 8 itu ratapan. Ayat yang ke-8b sampai 9 itu pujian. Ini studi baru-baru ini seperti ini ya. Mendapat perhatian itu dari Rico Villanueva, di disertasinya dia tulis di Birmingham. Ya, di Birmingham untuk melihat fungsi dari perubahan suasana teks ini, mood ini. Maka kalau kita lihat ya, umumnya memang Mazmur ratapan itu dimulai dengan ratapan, kemudian ditutup dengan pujian. Atau sering juga dalam Mazmur itu dimulai dengan ratapan, kemudian atau dimulai dengan pujian, diakhiri dengan ratapan. Ya, atau seperti kombinasi dalam Mazmur 3 ini ya, ratapan, pujian, begitu ya. Apa gunanya ini? Gunanya ini ada beberapa ya, fungsinya ada beberapa. Oke, slide berikutnya. Dari sini kita bisa melihat ya, bisa melihat bahwa perjalanan pergumulan yang sedang dialami oleh pemazmur ini selama dia terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, awal-awalnya pasti dia meratap, gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu, ayat keempat misalnya ya, dalam ayat keempat itu sudah mulai muncul pujian. Ketika dia mengatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Jadi muncul suatu kesadaran Allah menjadi perisainya. Itulah juga satu alasan saya mengatakan mengapa Allah perisai itu adalah pesan sentralnya. Dan itu berlangsung cukup lama ya. Dalam perjalanan kalau kita lihat tadi kan itu dari Samuel itu cukup panjang ya. 4-7 itu dia berada dalam suasana pujian. Tapi kemudian ayat ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Gitu ya. Muncul ratapan. Singkat memang. Tapi kalau kita lihat kata bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ini menunjukkan bahwa seperti kata bangkit itu kan menggemakan soal kehadiran Allah dalam hidupnya. Ya, karena ini berkaitan dengan seperti yang saya sampaikan tadi, kehadiran apa itu waktu tabut Tuhan itu diangkat, Musa mengatakan bangkitlah Tuhan, gitu ya. Nah, jadi kehadiran Allah dia mulai apa ya? Mengharapkan Allah itu hadir secara nyata, begitu ya. Jadi dia meratap lagi, mungkin
mulai ragu-ragu ya, karena dia lihat solusinya dari persoalannya ini sulit gitu. Karena solusinya itu adalah Absalom mati, dan Absalom itu anaknya sendiri. Jadi sulit bagi dia, sehingga dia tidak tahu bagaimana ini solusinya nih ya. Jalan buntu bagi dia. Apa yang harus dilakukan begitu ya, sehingga dia hanya mengatakan, ya Tuhan tolonglah. Ya. Nah, tapi habis itu muncul pujian. Ya. 8b sampai 9. Dari sini kita lihat ya bahwa penggambaran daripada perubahan suasana teks yang terjadi dalam Mazmur ini memperlihatkan masalah dia selesai, ya, pergumulannya selesai, dan itu betul, ya, kalau kita membacanya dari 2 Samuel tadi. Jadi kalau kita perhatikan ya dalam Mazmur ratapan ini sering juga Mazmur itu diakhiri dengan ratapan. Masalahnya memang betul tidak selesai. Jadi kalau masalahnya tidak selesai, apa yang terjadi pada hidupnya? Maka yang terjadi pada hidupnya itu adalah dia memiliki, betul masalahnya tidak selesai, tapi dia memiliki pemahaman yang baru, pengenalan yang baru tentang Allah, dan itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya, contohnya misalnya, seperti gini adalah waktu peristiwa Ayub. Ya, Ayub itu kan dalam pasal 42 kan dikatakan begini, ya. Ayub mengatakan ayat yang ke-5 ya. Dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Jadi dia, kalau selama ini pengenalan umum seperti orang-orang, tapi sekarang pengenalannya jauh lebih dalam, gitu, melalui dan di dalam penderitaannya. Masalah sudah selesai? Belum. Karena nanti pemulihannya itu baru terjadi belakangan, gitu. Tapi bagi Ayub, dengan waktu dia katakan mataku sendiri memandang engkau, bagi dia sudah cukup. Nah, itulah yang terjadi dalam Mazmur ratapan, dalam banyak pemazmur. Betul masalah tidak selesai, tidak ada terjadi berubah apa-apa, tapi Allah hadir di dalam persoalan itu. Itu juga yang diharapkan diratapkan Daud, ya, waktu dia katakan bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku. Ya, kemudian muncul pujian, ya, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini, Pak Dani, waktu saya masih cukup ya Pak Dani ya? Waktunya sebenarnya udah habis Pak. Oh ya, boleh tambah 5 menit kan? 5 menitan lagi boleh Pak? 5 menit lagi untuk merangkum. Ya, oke, ini kesimpulan aja ya, masih panjang juga nih Pak. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, artikel ini mudah-mudahan ya dengan penajaman dari Bapak Ibu sekalian bisa nanti mudah-mudahan bisa dipublikasikan. Jadi nanti bisa melihatnya lebih jauh di sana, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau Mazmur 3 ini pesan sentralnya adalah Allah adalah perisai, maka ini agak berbeda dengan banyak buku penafsir yang lain ya. Satu penafsir mengatakan bahwa tema sentralnya itu adalah soal pertolongan, karena motif pertolongan itu lebih kuat di sana, begitu ya. Atau kalau pada penafsiran yang lama itu kita harus lihat dulu latar kehidupannya, atau sering istilahnya itu Sitz im Leben-nya gitu ya. Nah, itu berkaitan ke sana. Jadi kita letakkan Mazmur ini ya dalam perayaan tahun baru. Ya. Atau itu Mowinkel bilang begitu, atau Arthur Weiser bilang pada perayaan perjanjian Allah dan umat. Nah, itu yang kemudian menjadi menjadi tools untuk membaca menafsir Mazmur 3. Ya, dengan varian-varian yang ada. Jadi misalnya ada juga lagi itu Robert Davidson, ya, dia pendekatan teologis melihat bahwa tema sentralnya itu bukan tentang Allah adalah perisai, tapi tentang krisis iman, gitu ya. Nah, apakah mereka semua ini? Enggak. Ini tujuan saya adalah seperti yang saya katakan tadi, untuk memperkaya, ya, untuk memperkaya metodenya dan juga untuk memperkaya maknanya.
Ya, Allah adalah perisai. Itulah pesan sentral dari Mazmur pasal yang ketiga. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dani. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Arman untuk pembahasan mengenai Mazmur 3 yang sangat menarik ini. Baik Pak Arman, jadi pertanyaannya yang pertama, saya baca lengkap aja ya. Pak Arman yang baik hatinya, kenapa Allah di dalam hikmat-Nya tidak merasa perlu memperlihatkan suaranya menjawab seruan penderitaan, pergumulan, dan doa kita? Padahal kita anak-anaknya, jadi ini lebih ke aplikasi. Ya, silakan Pak Arman. Ya, terima kasih kepada penanya yang sangat baik hati. Ya, tentu kita bertanya, kenapa tidak langsung saja begitu? Ya, jadi kalau saya hanya berfokus pada Mazmur 3 ini saja ya, saya tidak akan kemana-mana. Kalau kita lihat dari sini, maka sewaktu Daud, dia akan naik ke gunung itu dengan doa yang berulang-ulang ya, seperti nampak dari penggunaan kata imperfect yang digunakan di dalam itu. Dia berseru, doanya pendek, singkat, karena memang dia sangat sedih sekali ya. Dan memang kita lihat dari moodnya itu, perubahan suasana teks itu terus turun gitu ya. Baru naik setelah dia memiliki kesadaran Allah adalah perisaiku gitu ya. Nah, dan kalau kita hubungkan dengan 2 Samuel ini, itu bukan waktu yang singkat ya, panjang. Maka dari situ kita lihat waktu dia naik ke gunung Bukit Zaitun itu, berjumpa dengan Husai. Perjumpaan itulah bagi Daud merupakan jawaban dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu prinsip yang kita lihat, bagaimana Tuhan menjawab doa kita melalui ya orang-orang di sekitar kita. Mungkin tidak kita sadari, atau mungkin kita sadari ya, orang-orang inilah ya merupakan Allah memakai mereka untuk menjadi jawaban atas doa kita. Ya, mungkin sering kita tidak mau membuka mata kita, masih mengeraskan hati kita, mengatakan bahwa bukan itu ya Tuhan, sebaiknya jangan begitu, sebaiknya harus begini Tuhan menjawabnya. Ya, tapi cara Tuhan itu beragam. Ya, jadi kita lihat dalam Mazmur ini bagaimana cara Tuhan menjawab Daud itu juga beragam. Ya, beragam. Ya, saya kira Daud juga berdoa supaya, karena dia kan meratap itu ya pada 8 itu, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya. Karena dia juga melihat solusinya ini adalah kematian Absalom yang tidak diinginkannya. Tapi terjadi. Berat itu memang. Makanya dikatakan hari kemenangan itu menjadi perkabungan. Bayangkan tentara yang menang perang harus tunduk dalam perkabungan. Itu berat ya. Biasanya kalau kemenangan itu, kalau kita lihat parade kemenangan jenderal-jenderal Romawi itu sangat megah sekali. Tapi ini tidak ya. Ya, karena itu tadi ya, beragamnya. Jadi kalau kita lihat tadi kenapa Tuhan menjawab itu tadi ya, jawabannya saya bisa menjawabnya dari Mazmur 3 ini seperti itu. Begitu Pak Dani. Baik, terima kasih Pak Arman. Pertanyaan kedua, ini lebih umum mengenai penafsiran kitab Mazmur. Menurut Pak Arman, apakah kitab Mazmur memiliki makna tunggal atau jamak? Apa saja batasan kita dalam memahami makna teks Mazmur agar tidak spekulatif? Ya, itu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, yang luar biasa penting sekali. Apakah tunggal atau jamak begitu ya? Dari seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan saya menuliskan atau membuat penelitian Mazmur 3 ini ya dengan menggunakan pendekatan puitis ini, saya pakai istilah memperkaya, mengayakan. Jadi artinya tidak tunggal dia. Ya, maknanya, pesan sentralnya tidak tunggal. Mungkin kita hanya bisa mengatakan yang terdekat kepada Alkitab ini.
gitu ya. Oleh karena itulah ini harus terus-menerus, ya terus-menerus kita bergumul kepada Alkitab sebenarnya apa maksudnya, apa artinya, ya, mengapa ini seperti ini, begitu ya. Dan pendekatan yang sudah digunakan untuk mempelajari Mazmur ini juga sudah beragam, ya. Seperti saya katakan tadi, sudah ada 5 pendekatan. Memang yang masih dominan itu penelitian bentuk, ya, form criticism, ya. Tapi sudah muncul pendekatan-pendekatan baru yang dilihat justru lebih memberi hasil yang lebih memperkaya hasil yang ada selama ini, ya. Penelitian kanonis, pendekatan puitis, penelitian teologis, gitu ya, penelitian sejarah penerimaan, ya, reception history. Jadi reception history melihat apa pengaruh teks ini kepada bapak-bapak gereja, gitu ya. Itu satu metode yang cukup menarik juga, ya, karena teks itu kan hidup ya di dalam konteksnya, dalam sejarah beberapa ratus tahun, berapa ribu tahun, ya. Dilihat bagaimana masing-masing generasi itu memahami teks itu, ya. Untuk Mazmur 3 saya melihat bahwa pesan sentralnya memang apa yang saya lakukan ini berbeda dengan apa yang pesan-pesan sentral yang sudah ada, ya. Tapi saya rasa saya hanya mengatakan apa yang saya lakukan ini ya memperkaya apa yang sudah ada seperti sekarang ini, gitu ya. Jadi metode apa yang akan dipakai? Sekarang ini kelihatan kecenderungan para ahli melihat, ya, seperti pembacaan penelitian teologis, ya, Westermann, Brueggemann, Miller, kemudian yang terakhir itu Robert Davidson. Ya, Robert Davidson ini adalah profesor di Glasgow University di Scotland. Jadi dia juga pakai pendekatan teologis, gitu ya. Dan saya kira pendekatan teologis mungkin akan lebih banyak juga, gitu ya, karena salah seorang pembimbing saya waktu itu, ya, supervisor saya itu Profesor Francis Watson, dia mengembangkan, menghidupkan kembali penafsiran teologis yang seperti yang dilakukan oleh Calvert. Kita di sini ada suhunya Calvert juga itu, ada Pak Andreas itu. Jadi belajarlah, ya, sama Pak Andreas itu, ya, itu suhu Calvert itu, ya. Jadi dia melihat bahwa pendekatan teologis ini penting, gitu. Kemudian saya tanya sama dia waktu itu, bagaimana sih metode pendekatan teologis? Ya, memang banyak bukunya dia kalau mau dibaca, gitu ya. Ini salah satu hal yang saya kira baik dikembangkan, karena pendekatan teologis itu melihat teks itu dalam bentuk finalnya. Beda dengan pendekatan form yang melihat teks itu secara parsial, ya, karena dianggap teks itu dalam bentuk awalnya belum menyatu seperti kita sekarang ini, gitu. Oleh karena itu mesti dilihat itu dalam konteks kehidupannya teks itu dalam bentuk aslinya. Tapi dari beragam ini saya kira ini kekayaan lah bagaimana memahami kitab Mazmur ini, ya, kitab Mazmur yang cukup saya lihat penelitian akhir-akhir ini tentang kitab Mazmur itu cukup banyak sendiri, ya, banyak sekali dan menarik sekali, gitu. Oleh karena itu, saya pengennya memahami semuanya, begitu, karena insight-insight, ya, yang dihasilkan dari beragam penelitian ini menarik, begitu, ya. Jadi ya saya hanya mengusulkan satu cara lah, ya, satu cara, dan cara ini sebenarnya sangat sederhana, ya. Jadi kalau kita misalnya mempersiapkan khotbah dari Mazmur ratapan, ya, Mazmur pujian lain lagi, ya, Mazmur ratapan, kita lihat apa yang sedang dialaminya, apa sih yang sedang dihadapinya, gitu, ya. Kemudian kita lihat akibat persoalan pergumulan yang sedang dihadapinya itu perasaan apa yang muncul, ya, dan itu beragam perasaan yang muncul dalam kitab Mazmur itu, sehingga itu dikatakan kebun perasaan oleh Luther, itu betul, ya. Itu jadi menarik, gitu, ya. Tunggal,
Ya, mungkin saya ambil satu contoh gini ya. Gunkel itu kan dia memahami Mazmur itu sebagai suatu kesalehan pribadi, bukan kesalehan komunal, gitu ya. Muridnya, ini muridnya sendiri, ya, muridnya sendiri yang namanya Sigmund Mowinckel mengatakan, Pak Guru, kamu itu salah, bukan itu, ya. Kesalehan itu bukan pribadi, tapi komunal, gitu ya. Bayangkan murid sama guru bisa berbeda pendapat, gitu ya. Jadi menurut saya kekayaan itulah yang harus kita lihat ketimbang ketimbang melihat itu sebagai suatu monokrom, gitu ya. Saya kira tidak seperti itu, ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, bukan, ya. Kita memang bergumul betul untuk memahami sebenarnya apa yang menjadi pesan sentralnya nih, apa sebenarnya, begitu ya. Itu saya kira tidak akan habis-habisnya. Jadi saya kira itu kebenaran itu seperti berlian, ya, atau intan begitu, yang memiliki banyak sisi yang kita mungkin tidak bisa melihatnya. Perlu beragam metode sehingga beragam juga arti dan pesan sentral dan maknanya. Jadi saya kira itu Pak Dhani yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Arman. Ini ada banyak sekali pertanyaan. Saya masuk ke pertanyaan ketiga dulu. Apakah Mazmur 3 ada kaitannya dengan Mazmur 2 dalam aspek Mazmur Mesianik? Itu pertanyaannya. Silakan Pak Arman. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang menarik juga, ya. Mazmur 2, ya, dengan Mazmur 3 ada kaitannya. Kaitannya kita hanya melihatnya itu kaitan secara teologis, ya, karena Mazmur 2 itu bukanlah Mazmur ratapan, ya. Mazmur 2 bukan Mazmur ratapan, tapi Mazmur 3 itu Mazmur ratapan. Jadi dari segi jenis sastranya sendiri, genrenya, dia sudah memiliki perbedaan, ya, tidak bisa disamakan, gitu ya. Maka kalau kita melihat tentang Mazmur 2 ini, ya, itu satu studi yang menarik karena Mazmur 2 ini kan Mazmur yang memiliki dampak pengaruh yang cukup kuat, gitu ya, bagi studi-studi perjanjian baru. Ya, jadi sementara kalau Mazmur 3 ini baru satu disertasi unpublished yang saya lihat, gitu ya. Jadi belum banyak perhatiannya, belum banyak. Artinya sekarang ini kita perlu studi-studi yang lebih mendalam lah, gitu ya. Kalau Mazmur 2 ya menarik lah untuk dilihat. Jadi kalau ada kaitannya, ya kaitan teologis itu, karena Mazmur itu kan terdiri dari 5 buku. Nah, sekarang orang memperhatikan masing-masing karakter Allah dalam masing-masing buku itu, 5 buku itu, ya, kitab 1, kitab 2, kitab 3, gitu ya. Kemudian dalam kitab 1 itu, ya, mulai Mazmur 2 sebenarnya. Mazmur 1 itu adalah menjadi satu judulnya, ya, judul terhadap keseluruhan Mazmur itu. Jadi itu yang bisa jawaban saya, Pak Dhani. Sederhananya saya bisa hanya menjawabnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Arman. Itu pertanyaan yang keempat. Ini lebih ke teks Mazmur 3. Dikatakan semua rakyat Daud meninggalkan Daud, dan Daud menyebut mereka semua sebagai musuhku. Tetapi di bagian akhir, yaitu di ayat 9, di sana dicatat Daud meminta dan bahkan mendeklarasikan berkat atas mereka. Jadi sebenarnya apa makna dari frase di ayat 9 ini? Itu pertanyaannya. Oh, ayat 9 itu, Pak, ya? Ya. Sebentar saya coba periksa
tafsiran saya di sini dalam paper saya ya. Ya, berkat. Jadi kalau kita lihat di sini ada kesejajaran terjadi ya. Jadi teknik kesejajaran ini menolong kita untuk melihat artinya. Jadi kalau kita lihat kesejajarannya di situ ya, Tuhan sejajar dengan umatmu. Kemudian keselamatan sejajar dengan berkat. Ya. Dan kata benda keselamatan dan kata berkat situ itu pakai dia gender feminin. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, baik keselamatan dan berkat itu bersumber dari Allah dan menunjuk kepada perbuatan Allah. Dalam Mazmur 3, keselamatan dari Allah yang dialami pemazmur adalah perlindungan dari Allah. Itu seperti yang dia ekspresikan dalam bentuk perisai tadi. Ya, kelepasan dari musuh yang bangkit menyerangnya baik secara fisik maupun secara verbal. Nah, sedangkan berkat Allah ini kalau kita lihat ya, terutama itu adalah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ya, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Itulah sebabnya dia membuat meratap, bangkitlah. Ya, bangkitlah. Itu bangkitlah itu kan kalau dari bilangan ya. Coba kita lihat sebentar bilangan, saya bilang tadi bilangan 10:35 kan. Ya, bilangan 10:35. Ya, apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Jadi kata bangkitlah yang di dalam Mazmur 3 itu menunjuk kepada kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kehadiran Tuhan inilah yang dilihat pemazmur sebagai berkatnya ya. Dan ini juga berkat Allah ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di Imamat 26 kan di situ beragam berkat diungkapkan ya. Panen yang berlimpah, damai sejahtera, kelimpahan keluarga. Nah, terutama paling penting di situ adalah berkat Allah tadi itu apa? Kehadiran Allah di tengah umat. Nah, inilah yang diserukan, dia diratapkan oleh Daud. Ya. Jadi kalau kita lihat sini berkat yang dialami bahkan dalam penderitaannya itu adalah kehadiran Allah di dalam dan melalui hidupnya. Itu saya kira Pak. Ada satu penanya yang request untuk bertanya secara langsung. Pak, asumsi saya dalam Mazmur 3 ini tuh muncul setelah masalah Daud itu selesai. Mungkin bisa ini juga sih Pak, dikoreksi. Lalu Bapak bilang kan penderitaan itu, melalui penderitaan kita mengenal Allah. Lalu memang nampaknya muncul pengenalan secara pribadi dari Daud. Allah adalah perisai dalam masalahnya itu gitu. Nampaknya ada sebuah waktu khusus dari Daud sebelum dia menulis puisi itu untuk merefleksikan dan menamakan Allah dalam proses masalahnya gitu Pak. Jadi saya tertarik sih bagaimana dari ratapan itu sehingga dia mengenal Allah itu Pak. Dalam proses pengenalan akan Allahnya itu, apakah ada penelitian dalam puisi ini gitu? Dan bagaimana aplikasi dalam masa kini untuk jemaat gitu Pak? Bagaimana ketika kita dalam masalah, bagaimana mengenal Allah itu gitu? Apakah memang, saya punya asumsi sih memang, apakah butuh sikap reflektif gitu? Jadi tanpa sikap reflektif kita nggak bisa mengenal Allah gitu dalam masalah itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mungkin soal tadi nih ya, penderitaan itu justru mengenal Allah gitu ya. Tadi saya ambil contoh Ayub. Ya, contoh yang lain mungkin saya ambil adalah ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ya, penderitaan yang ultimat, ya, penderitaan yang terdahsyat, gitu ya. Allah menjadi manusia dan mati, ya kan? Di kayu salib. Kayu salib itu adalah kematian yang dianggap bukan hanya rendah tapi kutuk, gitu ya. Itu kan karena ketaatan Tuhan Yesus, ya, dia taat sampai mati dikatakan.
melalui penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ada dua hal yang terang benderang bagi kita tentang Allah. Yaitu apa? Satu, kasih Allah. Itu terang benderang bagi kita. Ya, makanya tidak heran kalau Calvert juga mengatakan inti daripada teologi itu sebenarnya adalah kasih. Gitu ya. Kasih itu terang benderang, jelas bagi kita. Ya, terungkap itu di kayu salib. Kemudian yang kedua adalah tentang kekudusan Allah. Itu terang benderang di kayu salib. Ya, bahwa kekudusan Allah itu dosa harus dihukum. Dan puncak hukumannya itu dia harus menghukum anaknya sendiri. Ini kan kita dalam minggu-minggu Pasion ya. Jadi dua hal itu jelas. Oleh karena itu dari mana? Dari peristiwa apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi di dalam peristiwa kayu salib. Peristiwa kayu salib itu kan bukan mitos, bukan suatu karangan murid-murid, itu peristiwa sejarah yang betul terjadi. Jadi kemudian peristiwa sejarah yang terjadi itulah direkam oleh Alkitab. Dan sekarang kita mengatakan di mana kita melihat mengenal Allah itu, gitu ya. Nah, di sini saya kira jelas ya, kita hanya bisa mengenal Allah sekarang melalui dan di dalam Alkitab. Tapi ya, Allah mengizinkan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini supaya kita semakin mengenalnya. Jadi pengenalan itu terkait dua hal di sini, antara konteks kita dan teks kita. Jadi kalau hanya salah satu tidak akan bisa terjadi itu. Ya. Jadi misalnya kita alami sekarang ini adalah penderitaan. Nah, melalui penderitaan itu, di tengah-tengah penderitaan itu, dan penderitaan itu adalah bagian dari pertumbuhan iman kita. Ya. Kita terus membaca Alkitab, itu pentingnya, gitu ya. Jadi bukan kita meditasi reflektif gitu atau mengosongkan diri, itu bukan. Justru kita mengisi ya hidup kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nanti Tuhan akan berbicara kepada kita melalui. Jadi disitulah ya two horizons itu bertemu, teks dan konteks itu bertemu. Ya, kalau saya boleh pakai pinjam istilahnya Gadamer gitu ya, dikutip oleh Tisselton juga ya. Jadi teks dan konteks itu two horizon itu bertemu di dalam diri kita, gitu ya. Jadi nggak bisa salah satu saja, ya. Nggak bisa mengatakan saya mengenal Allah, tapi dia nggak baca Alkitab, nggak kepada firman Tuhan, ya nggak mungkin, gitu ya. Jadi saya kira dua-dua hal ini akan terjadi bagi kita. Jadi penderitaan itu harus kita alami, itu adalah bagian normal hidup Kristen. Tapi jangan kita mencari-cari penderitaan juga supaya kita dianggap lebih saleh daripada yang lain sehingga kita membuat diri kita menyiksa diri. Bukan, ya, bukan asketis gitu. Ya, itu pada waktunya nanti ya secara alamiah saja pasti akan terjadi dalam hidup kita akan alami. Di tengah-tengah itulah ya Tuhan mengingatkan kita akan Alkitab yang sudah kita baca, atau waktu kita membacanya Tuhan mengatakan membuka, ini arti dari apa yang kita baca. Jadi kadang-kadang waktu kita membaca, kita nggak mengerti, tapi melalui perjalanan hidup kita, oh iya ini arti ayat itu ya, ini maksudnya ayat itu, ini artinya ayat itu, begitu. Jadi itu yang kita maksud di sini. Jadi teks dan konteks dalam hidup kita itu jangan dipisahkan, jangan diceraikan. Ya, itu tidak boleh kita pisahkan. Duanya berkaitan erat. Ya, itu kira-kira jawaban saya, Pak Dani. Sama tadi siapa, Pak Andre ya? Pak Arman, apakah penafsiran puitis dapat dipergunakan untuk semua kitab puisi? Wah, ini pertanyaan menarik, Pak ya. Jadi kalau kita bicara kitab puisi, ya, kita bicara kitab Mazmur, kita bicara kitab Amsal, kita bicara Kidung Agung, gitu ya. Kemudian kitab Hikmat yang lain. Ciri khas puisi Ibrani itu adalah dua. Kesejajarannya, paralelismenya, dan teori tentang kesejajaran ini sudah berkembang pesat saat ini ya. Jadi tidak hanya pengulangan tapi pengembangan makna, begitu ya. Dan ini menolong kita untuk melihat apa artinya ya dari teks itu. Terus kemudian yang kedua, imagery ya, bahasa gambaran. Kalau kita lihat Mazmur,
maka yang dominan di sana adalah kesejajaran. Bahasa gambarannya tidak banyak. Jadi bahasa gambaran itu misalnya seperti sekam, gitu kan? Kita paham dulu sekam itu seperti apa. Dia menggambarkan sesuatu atau seperti pohon di tepi air, gitu ya. Nah, kita harus paham bagaimana pohon di tepi air. Nah, yang dominan di Mazmur itu adalah bahasa kesejajaran. Kalau di Amsal, maka dua-duanya dominan. Nah, kalau di Kidung Agung yang dominan itu adalah bahasa gambarannya, imagery, ya. Makanya di sana bagaikan laksana gitu. Jadi dari 3 kitab ini saja sudah berbeda karena dominasi daripada 2 karakteristik tadi. Bagaimana kita membacanya? Berbeda lagi. Seperti saya sampaikan tadi, misalnya ya, kalau kita mau membaca Amsal, Amsal itu adalah kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan hikmat. Tentang apa? Ya, tentang 3 hal. Yang pertama adalah dia bicara tentang keluarga. Panjang lebar pasal 1 sampai pasal 9. Gitu ya, panjang lebar tentang keluarga gitu. Yang kedua adalah tentang bagaimana berbicara, komunikasi. Itu banyak itu diungkapkan juga. Yang ketiga adalah tentang harta. Mencari harta dan menggunakan uang. Harta, gitu ya. 3 hal ini ada di dalam Amsal. Jadi misalnya ayat 1 itu bicara tentang keluarga. Ayat kedua tentang keluarga. Enggak. Mungkin ayat kedua sudah bicara tentang komunikasi. Itu di Amsal. Jadi bagaimana kita membaca Amsal? Kita kelompokkan dulu dalam 3 kategori tadi. Ya, baru kemudian dari situ kita lihat. Jadi metodenya juga sudah berbeda gitu. Dalam Mazmur sendiri membaca Mazmur pujian dengan Mazmur ratapan berbeda sekali, karena pujian kan tentu ada yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita meresponsnya dengan pujian. Gitu ya. Jadi bagaimana memujinya? Nah, itu kita identifikasi. Jadi agak berbeda masing-masing cara pembacaannya, walaupun dia sama-sama masuk dalam jenis sastra, genre puisi. Jadi tidak bisa satu metode. Apa pentingnya Mazmur ratapan ini? Mazmur ratapan ini beberapa ahli melihat bahwa inti daripada teologi PL, inti dari kehidupan bangsa Israel itu adalah Mazmur ratapan. Jadi hampir separuh Mazmur itu Mazmur ratapan. Gitu ya. Ratapan ini cukup banyak. Ratapan yang paling hebat itu adalah ratapannya siapa itu? Yeremia itu. Ya, itu studi yang menarik juga itu ya. Ratapan, dan ada hal satu yang mengejutkan saya juga, bahwa Allah juga meratap dalam Yeremia. Allah juga meratap. Gitu ya. Jadi bukan hanya kita yang meratap, Allah juga meratap gitu. Baik, saya kira itu beberapa Pak. Mudah-mudahan ini mendorong banyak kita ya. Saya senang sekali jumlah kita tadi banyak, jadi perhatian kepada Biblika itu sudah luar biasa sekali ya. Jadi di Amanat Agung ini berkumpul suhu-suhu Biblika gitu ya. Ada Pak Dani, Pak John Lee, kemudian ada Pak Surip ya. Ada nanti Pak Chelsen juga ya. Ya, saya kira itu kiranya ini menolong kita untuk mulai mencintai firman Tuhan, kemudian melakukannya dalam hidup kita. Itu saja Pak Dani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Pak Arman yang sudah menjelaskan dengan mendetail dan membantu menjawab. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat tadi pertanyaannya dijawab, mohon maaf, tapi Bapak Ibu mungkin bisa baca karya-karya Pak Arman yang berkaitan dengan analisis puitis ini. Dan kalau misalnya memang mau lebih mendalami lagi, bisa seperti tadi Pak Arman bilang, bisa datang bergabung di STAA kita untuk belajar bersama-sama. Baik itu tidak hanya di Biblika, kita ada banyak ya, sistematika, tadi Pak Arman bilang ada ahlinya Karl Barth di sini, kemudian juga pastoral dan bahkan pelayanan kaum muda. Oke, sekali terima kasih.
Mari kita tutup di dalam doa. Saya akan memimpin dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini kami bisa bersama-sama menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 3. Bersyukur untuk Pak Arman yang sudah menuntun kami untuk melihat kekayaan dari firman Tuhan ini. Biarlah kekayaan ini membuat kami semakin mencintai kebenaran firman Tuhan, semakin mau belajar, dan maka semakin belajar seperti pemazmur untuk senantiasa percaya kepada Allah Sang Pelindung dan Perisai kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.